Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 18 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar doa menjadi nafas jiwa rohani kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 18 Maret tahun 2026, berjudul Nafas Jiwa. Ayat inti terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan, tetaplah berdoa. Doa adalah nafas jiwa, saluran segala berkat. Ketika jiwa yang bertobat menaikkan doa, Allah melihat pergumulannya, memperhatikan perjuangannya, dan menandai ketulusannya. Jarinya ada pada denyut nadi jiwa itu. Ia mencatat setiap getaran. Tidak ada perasaan yang timbul, tidak ada emosi yang bergolak, tidak ada kesedihan yang meliputi, tidak ada dosa yang menodai, tidak ada pikiran atau maksud yang bergerak tanpa sepengetahuannya. Jiwa itu telah ditebus dengan harga yang tak terhingga dan dikasihi dengan kasih yang tidak berubah. Doa kepada tabib agung untuk kesembuhan jiwa membawa berkat Allah. Doa menyatukan kita satu sama lain dan dengan Allah. Doa menghadirkan Yesus di sisi kita, memberi kekuatan baru dan kasih karunia segar bagi jiwa yang lemah dan bingung. Kristus, Juru Selamat kita, dicobai dalam segala hal seperti kita, namun tidak berbuat dosa. Ia mengambil alamiah manusia, menjadi sama seperti manusia, dan kebutuhannya adalah kebutuhan manusia. Ia merasakan lapar, lelah, dan kebutuhan jasmani. Melalui doa kepada Bapanya, ia dikuatkan untuk tugas dan ujian. Hari demi hari ia menjalani kewajibannya, mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Ia bahkan menghabiskan malam-malam dalam doa bagi mereka yang dicobai. Malam-malam doa di gunung atau di padang gurun sangat penting untuk mempersiapkannya menghadapi ujian di hari-hari berikutnya. Ia merasakan kebutuhan akan kesegaran dan penguatan jiwa serta tubuh agar dapat menghadapi godaan setan. Demikian juga mereka yang berusaha hidup seperti Kristus akan merasakan kebutuhan yang sama. Ia berkata kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Hanya Kristus yang dapat membuat kita mampu menjawab panggilannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Ini berarti setiap hari diri harus disangkal. Kristus dapat memberi tekad mulia, kehendak untuk menderita, dan semangat untuk berjuang dalam pertempuran Tuhan dengan ketekunan. Yang paling lemah sekalipun, dengan pertolongan kasih karunia ilahi, dapat memiliki kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus
memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Doa adalah nafas jiwa dan saluran segala berkat. Namun tidak hanya berkat. Gospel Workers halaman 254 paragraf 4 berkata, doa adalah nafas jiwa. Doa adalah rahasia kuasa rohani. Tidak ada sarana kasih karunia lain yang dapat menggantikannya dan kesehatan jiwa dapat terjaga. Doa membawa hati berhubungan langsung dengan sumber kehidupan dan memperkuat urat dan otot pengalaman religius. Oleh sebab itu, Roh Nubuat tambahkan, mengabaikan praktik berdoa atau berdoa secara tidak teratur, sesekali, sesuai keinginan, akan membuat kita kehilangan hubungan dengan Allah. Kemampuan rohani akan kehilangan vitalitasnya. Pengalaman keagamaan akan kehilangan kesehatan dan kekuatannya. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing halaman 510 paragraf 1, Anda harus menjadi pria dan wanita yang berdoa. Permohonan Anda tidak boleh lemah, sesekali dan tidak menentu, tetapi harus sungguh-sungguh, tekun dan terus-menerus. Tidak selalu perlu berlutut untuk berdoa. Kembangkan kebiasaan berbicara dengan juru selamat ketika Anda sendirian, ketika Anda berjalan, dan ketika Anda sibuk dengan pekerjaan sehari-hari Anda. Biarlah hati senantiasa terangkat dalam permohonan hening untuk pertolongan, untuk terang, untuk kekuatan, untuk pengetahuan. Biarlah setiap tarikan nafas menjadi doa. Itu sebabnya Yesus, Anak Allah, sewaktu di dunia ini senantiasa berdoa. Steps to Christ halaman 93 paragraf 4 berkata, Yesus sendiri ketika ia tinggal di antara manusia sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya dengan kebutuhan dan kelemahan kita, sehingga ia menjadi seorang pemohon, seorang yang memohon kepada Bapanya, meminta kekuatan baru agar ia dapat tampil dengan tegar menghadapi tugas dan cobaan. Yesus berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Yesus memohon kepada Bapanya kekuatan untuk hadapi tugas dan pencobaan. Yesus yang adalah Anak Allah, tekun berdoa. Pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, Yesus berdoa kepada Bapanya. Dan pada malam hari, setelah selesai melayani sepanjang hari, Yesus berdoa kepada Bapanya. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 85 paragraf 4. Kristus, Juru Selamat kita, dicobai dalam segala hal seperti kita, namun tidak berbuat dosa. Ia mengambil alamiah manusia menjadi sama seperti manusia, dan kebutuhannya adalah kebutuhan manusia. Ia merasakan lapar, lelah, dan kebutuhan jasmani. Melalui doa kepada Bapanya, ia dikuatkan untuk tugas dan ujian. Hari demi hari ia menjalani kewajibannya, mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Ia bahkan menghabiskan malam-malam dalam doa bagi mereka yang dicobai. Malam-malam doa di gunung atau di padang gurun sangat penting untuk mempersiapkannya menghadapi ujian di hari-hari berikutnya. Ia merasakan kebutuhan akan kesegaran dan penguatan jiwa serta tubuh agar dapat menghadapi godaan setan. Demikian juga mereka yang berusaha hidup seperti Kristus akan merasakan kebutuhan yang sama. Untuk hidup sebagaimana Yesus hidup, kita harus rajin berdoa. Sebab doa adalah nafas jiwa, saluran segala berkat, dan rahasia kuasa rohani. Apakah hanya itu? Tentu tidak. The Acts of the Apostles halaman 564 paragraf 1 berkata, doa adalah sarana yang ditetapkan sorga untuk meraih keberhasilan dalam pergumulan dengan dosa dan pengembangan karakter Kristen. Pengaruh ilahi yang datang sebagai jawaban atas doa iman akan mewujudkan dalam jiwa orang yang berdoa segala sesuatu yang dimohonkannya. Doa juga berhubungan dengan pengembangan karakter Kristen, sebab pengaruh ilahi yang mengubahkan karakter kita datang sebagai jawaban atas doa-doa kita. Sebab, The Acts of the Apostles halaman 126 paragraf 1 berkata, ketika pikiran manusia disatukan dengan pikiran Allah, yang terbatas dengan yang tak terbatas, pengaruhnya terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa tak ternilai harganya. Dalam persekutuan seperti itulah ditemukan pendidikan tertinggi. Itulah metode pengembangan yang ditetapkan Allah sendiri.
Inilah pentingnya berdoa. Sebab oleh berdoa kita bukan menarik Allah turun kepada kita, tetapi membawa kita naik kepadanya, sehingga kita dapat terhubung dengan Bapa. Step Sukrais halaman 93 paragraf 2 berkata, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Bukan berarti doa diperlukan untuk memberitahukan kepada Allah siapa kita, tetapi untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa tidak membawa Allah turun kepada kita, tetapi mengangkat kita kepadanya. Dan yang paling lemah sekalipun, dengan pertolongan kasih karunia ilahi, dapat memiliki kekuatan untuk lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa doa adalah nafas jiwa, dan biarlah setiap nafas kami adalah doa. Dan itu bukan hanya untuk membawa kepada kami segala berkat, ataupun kuasa rohani, tetapi terlebih lagi untuk pengembangan karakter Kristen kami, yaitu karakter Kristus yang sempurna. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka hidup kami adalah hidup penuh doa, karena Kristuslah teladan doa bagi kami. Pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, Dia berdoa kepada Engkau ya Bapa. Demikian juga pada malam hari setelah melayani sepanjang hari, Dia kembali kepadamu dalam doa. Doa kiranya menjadi bagian hidup kami setiap saat, setiap waktu. Sehingga meskipun kami lemah, tetapi oleh pertolongan kasih karunia-Mu, kami memiliki kekuatan untuk dapat menang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.